Selamat datang di channel kami saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh kepulauan Nusantara dan dimanapun Anda berada. Kembali kami mengudara di gelombang-gelombang channel YouTube untuk memberikan review, ulasan dan membagikan informasi terkini, menarik dan bermanfaat. Bersama saya si Jono YouTube, inilah video dari kami. Selamat menonton dan tetap merdeka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Suatu ketika, seorang raja yang adil dan bijaksana lewat di suatu tempat gembala di luar kota. Di tempat itu terlihat seorang budak pengembala yang sedang mengembalakan kambing yang cukup banyak. Sang raja ingin menguji sifat amanah si pengembala. Dia katakan padanya, "Wahai pengembala, sudilah kiranya engkau memberiku seekor kambing saja." Dengan santun, si pengembala menjawab, "Saya hanyalah orang yang diberi amanah untuk menggembalakan kambing-kambing ini. Andaikan ini semua milikku, niscaya saya akan berikan padamu." Untuk kita ketahui bahwa si pengembala tidak tahu kalau orang yang ada di hadapannya adalah seorang raja. Begini, katakan saja kepada pemiliknya bahwa kawanan serigala telah menerkam seekor kambing dan melahapnya. Saya yakin tuanmu akan mempercayaimu. Karena itu, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dia sekarang juga tidak mengawasimu. Tutur sang raja melanjutkan pembicaraan seraya membujuknya. "Memang tuanku tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan dia tidak mengawasiku. Namun siapakah yang akan melindungiku di hadapan Allah kelak? Padahal dia adalah zat yang maha mengetahui dan segala sesuatu selalu dalam pengawasannya," jawab si pengembala. Mendengar jawaban itu, sang raja pun gemetar dan merinding. Kemudian dia bergegas menuju ke tempat tuan penggembala dan memintanya agar dia berkenan menjual budak penggembala beserta kambingnya kepadanya. Tidak akan saya jual kepadamu, wahai raja yang bijaksana. Aku hibahkan saja kepadamu karena aku tahu segala sesuatu yang ada padamu akan digunakan untuk kemanfaatan kaum mukminin, tutur pemilik kambing itu kepada sang raja. Di hari berikutnya, sang raja memanggil si penggembala. Ketika si penggembala tahu bahwa orang yang memanggilnya dan yang bertemu beberapa hari lalu adalah seorang raja, dia pun merasa ketakutan. Sebaik-baik orang yaitu engkau telah memegang amanah dan menunaikan tugas dengan baik. Ketahuilah, mulai sekarang engkau telah aku merdekakan. Semua kambing itu kuhadiahkan buatmu. Dengan memegang amanah, engkau telah menyelamatkan dirimu dari perbudakan di dunia ini. Dan aku berharap Allah akan menyelamatkanmu dari siksanya kelak
di hari akhir, tutur sang raja kepada si pengembala. Saudara-saudaraku, dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke dalam surga. Tidaklah seseorang berbuat jujur hingga Allah mencatatnya sebagai orang yang selalu jujur. Dan berbohong itu membawa kepada kejelekan, dan kejelekan itu mengantarkan ke dalam neraka. Sungguh seseorang terbiasa bohong hingga Allah mencatatnya sebagai seorang pembohong. Bukhari Muslim. Ada banyak cara Allah dalam memberikan keberkahan hidup kepada orang-orang yang jujur. Nabi kita dalam konteks manusia biasa, kala itu bekerja sebagai karyawan Khadijah. Namun kemudian Khadijah, sang pemilik perusahaan, tertarik kepada Muhammad muda waktu itu. Karena kejujuran serta amanah beliau ketika berniaga barang dagangannya ke Syam, beliau pun kemudian menjadi pendamping hidupnya. Padahal saat itu cukup banyak orang yang ingin menikahi Khadijah. Sekali lagi ingatlah bahwa kejujuran pasti akan membawa kebaikan, sedangkan kebohongan pasti akan menjerumuskan kepada keburukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa pada malam 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai orang yang minta ampun. Karenanya, ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berjalan menuju-Mu karena Engkau Maha Dermawan. Kami memohon kepadamu karena Engkau Tuhan yang Maha Agung. Kami sungguh berharap kepadamu karena Engkau Tuhan pemilik alam semesta. Kami memanggil-Mu karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, ya Rob, kasihanilah hamba-Mu yang selalu menyeru-Mu. Hamba-Mu tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan kecuali hanya Engkau. Ya Allah, usirlah kesedihan, kesusahan, kebingungan, dan kekalutan pikiran dari tengah-tengah umat ini. Ya Allah, usirlah wabah dan bencana dari kami. Berilah kami kesembuhan yang sempurna. Sehatkanlah tubuh-tubuh kami. Keluarkanlah kami dari kondisi yang penuh duka cita, kepedihan hati, bencana dan malapetaka. Engkau adalah Allah yang tidak akan menolak hamba yang memohon kepadamu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Engkau adalah Allah yang apabila diseru akan menjawab. Wahai Tuhan yang berkata kepada sesuatu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Kasihanilah negeri kami dan hamba-Mu ini. Ya Allah, ya Rob, perlakukanlah kami dengan lembut atas semua takdir yang berlaku. Ya Allah, kasihanilah kami dengan rahmat-Mu yang maha luas. Karuniakanlah kepada kami kesehatan badan, cahaya penglihatan. Wahai Tuhan yang Maha Dermawan, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui, wahai Tuhan yang memiliki arsy yang agung, wahai Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan, wahai Tuhan yang mengusir dan menghilangkan segala bencana, wahai Tuhan yang mengabulkan segala permintaan, wahai Tuhan yang mengampuni semua kesalahan. Kami berlindung kepadamu dari penyakit kusta, penyakit gila, lepra, wabah corona, dan pedihnya penyakit-penyakit lain. Dan aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu, dari pudar dan hilangnya kesehatan darimu,
dan dari siksamu, kemarahanmu, dan murkamu yang datangnya secara tiba-tiba, dan dari semua kebencian dan kemurkaanmu, serta limpahkanlah rahmat dan kedamaianmu pada Nabi dan junjungan kami Muhammad dan keluarganya, serta para sahabat-sahabatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan seluruh doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.